Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh kebaikan Anda yang hadir sekarang maupun masa depan, dunia maupun akhirat, untuk ketenangan mbah-mbahmu sing wis kependet, seluruh keluarga Anda, untuk kemaslahatan dan kelancaran hidup dari semua orang yang terlibat di dalam acara ini, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya nanti melalui Ahmad Dahlan TV. Dan untuk semua cita-citamu yang Allah sendiri juga pengen Anda seperti itu, kita baca Al-Fatihah bersama-sama supaya Allah berkenan dan tidak tega untuk tidak mengabulkan. Semua konsentrasi dieling-eling duwe karep apa? Apa motore durung tayu, apa kredite ben ora ditagih, apa piye ngono ya. Monggo pokoknya masing-masing punya hajat di batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini anak-anakku, cucu-cucuku semua ini sedang berkumpul untukmu tanpa niat yang jahat, tanpa pamrih-pamrih yang merusak apapun, tetapi semuanya berada di dalam kesucian-Mu ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat mereka yang toh tidak dengan keragusan dan tidak dengan keserakahan apapun. Ila hadiniyah as-salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Ya Rahman ya Rahim semuanya. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Ya Rahman ya Rahim. Ya Fattah ya Halim. Ya Hadi ya Mubin. Insyaallah seluruh 6 sifat Allah itu merangkum seluruh kebutuhan, keperluan, hajat, cita-cita dan pengangen-angen hidup Anda semua, dengan seluruh keluarga dan masyarakat yang pernah berkaitan dengan Anda. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, saya mohon izin sebelum bersama-sama teman-teman yang di depan nanti saya perkenalkan dan akan berekspresi, saya menyempatkan diri untuk minta maaf kepada siapa saja. Anda para jamaah, kalau ada dulu apa sekarang apa besok atau kapan, kalau ada hal-hal yang Anda tidak cocok, yang Anda menjadi ngersulo, Anda menjadi kecewa dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Kan orang mungkin aku iki iso ngekei persis kaya sing tok karepke. Ya to ning ngarepku ya ono wedhus, ono pitik, ono bebek, ono macam-macam ya toh. Dadi kan aku sok nggawa dedak, sok nggawa beras, sok nggawa godhong-godhongan. Dadi saya terima kasih kepada kearifan Anda gitu ya. Itu tadi ibarat orang njur kuwi wedhus tenan ora. Muhasib ya, mustasib, endi mustasib aja. Belum datang ya. Oke. Ya itu keguyon saya. Juga teman-teman siapa saja yang mendengarkan acara ini lewat streaming, tolong diumumkan kalau ada alamat streamingnya, di share satu sama lain. Atau juga nanti kalau ada siaran-siaran entah di mana yang mengekspresikan acara ini, saya mohon maaf kepada masyarakat semuanya. Ngukeh kesalahan kuning dindi, jadi aku iki urip podo karo kowe, yo ngegas dhewe, yo adus dhewe, yo nang warung dodok dhewe, yo podo lah. Yo ngeterke bojo blonjo, yo angkut-angkut, yo podo wae lah. Nah sok-sok saya ketemu teman-teman itu saya merasa bersalah. Kadang-kadang mungkin tingkat sopanku kurang dhuwur misalnya ya. Leku ngekei duit parkir kurang oke, ngono-ngono kalau pokoknya aku bendirane memang wedi. Saya banyak kesalahan, saya
hidup saya bekalnya adalah rasa bersalah kepada semua orang. Mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan Anda semua juga legowo kepada saya. Sambil juga terima kasih yang gerak nang warung karo Mbak Via ki 70% ki wis dibayari wong. Jadi kini pas arep bayar ki jebul wis dibayar, akhirnya sisuke ngono aja dibayar sik ben dibayar wong sik ngono iki. Iki ono nakal ngono kuwi. Tapi iki angger nang warung kok wis dibayari wong, padahal ada orang yang sebagian kecil sekali yang bilang terus terang, Cak udah ya sudah diberesin semua, kuwi ono sing ngono sing ora kondo nek wis mbayari tur ya ora nyopo, tur aku ya ora tepung coba. Kuwi lak tingkatnya malaikat to kuwi. Jadi berbuat baik sampai dan menjaga jangan sampai yang dikasih kebaikan itu tahu. Terus ya orang nyopo, ya orang lirik, ya orang Cak dari mana, apa kabar, ya orang. Pokoknya langsung aku dibayari, dan itu terjadi tidak hanya di Jogja. Nanti di perjalanan ke Kanjeng tekan Lamongan ya wis dibayari wong. Jadi matur nuwun banget kepada semua, dan saya tidak mungkin melacak untuk berterima kasih langsung. Sehingga lewat media ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan persambungan hati kami semua, kita semua untuk saling berterima kasih satu sama lain. Ngono ya rek ya. Mungkin Anda kok sing teko sing bayari kowe. Ning nek ndelok raine ya ora mungkin lah. Nek ndelok raine ora mungkin ya guys. Wis ketara lah wong duwe duit karo ora ya. Lek kedep mripate iki wis ketara guys. Utange sing akeh iki kedepe luwih akeh kan gitu kan. Berarti mustasibe utang terus kayak. Itu teman sekalian ya, ini saya membuka ini supaya pelan-pelan kita buka tikar, supaya nanti kalau teman-teman di kiri kanan saya nanti melakukan sesuatu, kita sudah lebih siap dengan niat dan cara berpikir yang setepat-tepatnya, selandep-landepnya. Karena Sabrang mengatakan, qala Sabrang mutafakun alaih, ma'iyah itu kan ngandeli kepribadianmu, gue tadi kandel, gue tadi orang gampang tugel, ngono ya. Jadi kue duwe sifat kandel, apa itu secara fisik kesehatanmu menjadi lebih prima, apa itu secara pikiran kamu menjadi lebih kaya cara berpikir, apakah itu secara spiritual kue menjadi lebih memiliki kemudahan untuk dekat dengan kemurnian alam dan Allah. Yang kurang adalah yang sekarang kita tempuh mulai 2015 adalah nek bisa iki ming kandel kan ora iso nggo nyujes. Neng mengiso nggo nuthuk ya toh. Neng Twitter tutuk ngono kae toh. Nah, yang kita latih tahun ini adalah landep. Jadi setebal-tebal pedang ujungnya harus tajam. Setebal-tebal pisau tidak berguna kalau ujungnya dan satu sisinya tidak tajam. Jadi kita sekarang sedang melatih ketajaman, sehingga harus ada presisi-presisi yang kita tempuh. Nah, untuk itu saya akan mengambil beberapa hal untuk mengantarkan teman-teman ini. Gini, saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu, Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge ya Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu? Itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Ya. Kan ini dinas gangguan pimpinan Kiai Haji Toto Raharjo. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun. Betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini. Kalau kamu tidak mempertanyakannya, berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu, karena kamu tidak pernah mengenal asal usulmu.
yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 kek, sejak abad 10 kek, sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi, atau sejak kapan? Atau sejak Aji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Jadi wong Sragen ini sak-sak rada bagus ya, aku sing tuwa kene cak Jombang iki wingi saiki ditemukan di Kapu Jombang luwih tuwa meneh, dadi aku ora iso, aku sing luwih tuwa ngono. Guyone ngono kuwi. Oke, itu sudah 2 pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya, upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan ngeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu, Mas? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar nggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 2019-2028 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi dek? Gue ki orang ngerti toh wajan 1928 ya orang ngerti toh wajan. Presidennya siapa Jajal? Gue ya orang ngerti. Wah, wis gue ki payah gue ki. Oke, yo. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Kan itu ya. Oke. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Entuk ya. Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, bener nggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia, ya lah. Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain. Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat, ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek gawe kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian, dengan batu, kerakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Gitu ya. Ambok kue iki sarjana kaya ngopo, apa kue iki kere, kue nek nang kotak pemilu podo suaranya ya kan? Itulah demokrasi. Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara, benar nggak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak bedanya itu. Jadi sekarang
masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia ngerti nggak bedanya orang bermutu dan orang tidak bermutu? Ngerti nggak bedanya batu sama berlian? Ngerti nggak rakyat kita? Nggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ngerti? Ono sing kaya ngejawab ngerti ning sing krungu tenan ki ora ngono to, tidak ngono ya. Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kuwi resikonya apa? Kowe dikai watu ya orang ngerti nek kuwi watu, kowe dikai emas ya orang ngerti nek emas to. Atau kowe dikai watu dicat kaya emas ya orang ngerti to kowe. Kowe dikai wedhus dipupuri dadi presiden ya orang ngerti to kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan ya, tapi pokoknya ngono ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya, gue gari milih gitu. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar, karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau nggak ikut Golkar, kalau nggak ikut PDIP, kalau nggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa, bener nggak? Wes iki terus ke dhewe. Sebab ini simulasinya ombo banget. Dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali, berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi. Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah, kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kayak nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Nah, cetok wisan wis tekani. Jadi mohon teman-teman sekalian, oke, ini saya harus persingkat. Mohon mulai hari ini kita berwudu. Mulai iki ana tulisan sesuk ning UI sesuk ana tulisane. Sesuk ning UI tak kayak tulisan manusia Nusantara berwudu dari najis Indonesia. So tanggal 22 ya toh, dari 22. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, bener nggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana? Nama Indonesia itu yang bikin siapa? Dan seterusnya. Seluruh pengetahuanmu mengenai negaramu dan bangsamu ini berdasarkan orang yang dulu ngidak-idak mbahmu, ya rata. Nah, wes, kita nggak benci loh ya. Orang Jawa kan didak-idak malah seneng. Loh, nanti Cak Yus biar cerita tentang betapa tidak ada manusia sedahsyat manusia Indonesia. Aku tahu ketemu bocah Lamongan ki nyambut gawe Arab ki nek wis panas kan nganti 55 56 lho Mas derajat Celcius. Nasi kaya ngono kae nyambut gawe tukang batu, coba piye kuwi. Kuwi nek wong Bangladesh wis dadi areng. Caca tahan, itu tidak merubah mentalnya. Terus mereka siang istirahat 1-2 jam ke Madinah, ke masjid, ketemu saya di masjid, dan tidak terpengaruh mereka oleh kesengsaraan itu. Itu orang Indonesia. Waduh nyambut gani kaya ngono iki, begitu ketemu is kaya pengajian NU kae. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan sampean tutuk gini Cak? Itu jadi kaya ora ono apa-apa kae lho. Tadi saya diceritain Cak Yus, TKI kita di Malaysia itu
pasang paving satu orang itu 1 hektar. Ijen. Dan dia sudah menemukan momentum dan niatnya dan tenaganya, dan dia bertekad 5 hektar tak selesaiin sendiri. Coba piye kuwi? Wis golek menungso ning Mars planet kono nek ana paving 5 hektar dikerjake ijen, dadi mengin angin cek-cek ngene. Dadi mengin angin. Padahal orang barat itu kalau pulang pabrik, pergi ke pabrik, terus nang pabrik nyambut gawe ngene-ngene iki. Ya, engko jam 8 bengi bali. Kok dhek ngene ora nyejo ngene-ngene ka. Sedina mengenang itu. Ayo nek ning bis wong lanang kabeh. Lah nek desekan durung nang ngene kae. Among mulane saiki do kono DTKI kono ya. Golek penggawean sing ngene iki ta. Oke ya. Oke, saya shortcut lagi. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau ibarat orang sholat, ibarat hadas dan tidak hadas itu ya, najis dan tidak najis. Saiki pendidikan adopsi tadi menurut kamu itu nek dirapoti ngono munggah kelas ora? Hukum di Indonesia pelaksanaannya nek dirapoti angka piro? 0,00 piro meneh? Mbok ngene sisan 0,0,0,0 titik 000 pangkat 5 ya 0 kabeh ya toh. Akar 0 ya toh. Ya ndak kalau 0 ya ndak. Ya min lah kowe iki ya piye. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU, siji Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah, njur bar kuwi ana ISIS, ana Sumu, ana segala macam. Itu semua versi pengadopsi, jelas ya. Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi ya toh? Coba saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Wis saka langit langsung pidato. Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean niku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, hei? Nek lerek Jawa Timur ngono iku. Kon niku lho sapa meneng-meneng ngomong ngono iku lho sapa? Indonesia iki apa sih? Ngono iku lho. Bapak adopsimu iku kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya, bener. Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki, wudumu nganggo maul mustakmal atau maul kudus. Mustakmal. Dadi janjane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat ele mustakmal. Ra. Ora mung mustakmal, ora mung wis tau digawe wudu, campur tai, campur apa meneh Mas? Pletlong, campur karo-karan wis campur keringet, daki, pathek, segala macam banyune kuwi sing kok nggo wudu. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda ada kolomongsonya. Makanya sekarang mulai 2015 itu Anda harus siap untuk bersuci.
Wis saiki dadi wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia. Mulai tahun ini Anda harus bersuci, pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Ojo suci iki jane wedi ya nek kata suci ya. Ojo njur kowe nek Cina ki sucine ra ono, aja ngono kuwi. Sopo guyu ngono kuwi gimana? Aja njur ngono kuwi. Itu banyak orang belok-belok kayak gitu. Tapi maksud saya gini loh, kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue ikut tekan air suci, ya ra? Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, engkau tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane, do sama dengan apa deh upamane. Aku ora mudeng jane. Ning janji aku kurung kiai Kanjeng nek sing ngomong kowe do sama dengan C ngono kae. Kok do sama dengan C, do ya do, C ya C, ngono pikiranku, nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku. Jadi aku tahu belajar gitar ning 40 iki ora iso umur go bantah bendino. Piye iki do kok C ngono aku. Bar kuwi do sama dengan lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Gitu teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci, nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, ya ojo Jakarta. Nah, aku ndak suci ku. Jelas ya? Kesucian itu sederhana, gitu loh. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki, ndak suci saya. Makanya mbok modar ora arep tak cat. Ki arep putih, arep ngopo? Putih kok pancen. Ngono lho. Jadi aku nek ndelok wong dicat mana ditandur, ono rambutnya ditandur. Ki ono iki menteri sing rambutnya ditandur ki ono. Kuwi aku nek ndelok ki aku wis ora iso ngrungokne omongane. Gek suwene pira ya nandur semono kae ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke ngene Dik ya. Irunge ana kuwi wong gedhe kuwi irunge didawakke. Jadi bolongane ra cocok karo nek lho. Nah itu tidak suci. Jadi ojo ana sing diambak-ambakke, ojo ana sing diciut-ciutke ya to. Engko cah asrama wedok kae kan senengane sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol wong iso tukang sabune ngomong, "Wah, niku nek cah asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut ngono kuwi to." Terus cah asrama wedok, "Apa ya? Iya." Terus ana primadonane teko. "Mosok sih ngono kuwi ta?" Gulaan. Lah iki lho melu guyu iki lho. Guyu iki lho. Kenapa ya jenesu ya kuwi geguyon nek urip ra guyon terus piye kuwi iki ya? Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya ya toh? Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul enggak? Itu dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya ra. Wis to angel to nek bantah maiyah ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, gini, sekarang saya ke teman-teman ini. Kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan nanti kita akan bukakan, ya.
Saya tadi bilang Anda segera berwudu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe. Ya insyaallah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 30 itu kan wis iso dirjen. Ojo GR ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Ya, tapi pokoknya siap teman sekalian, nanti kita pelan-pelan kita bukakan dikit-dikit. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdoh, itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, tadi ini ada teman kita Mas Toto tadi datang dengan Mbak Megan dari Berkeley, dari California, sedang bikin disertasi mengenai sosialisasi puisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyair favorit yang namanya Mustafa Biasim. Oh ya, saya bilang gitu, ada namanya itu, kita julukannya si tampan dari kota gede ya. Si tampan. Anak ngono kuwi tampane jurus. Wis urip ning dunya iki wis putus asa ya. Kaya ngono tampan. Ngono mirip SBY lho GR gitu. Ya, oke. Ya bismillah, mudah-mudahan kita tidak berkepanjangan. Tapi intinya adalah mencoba mengenali. Nah, Mbak Megan tanya, apakah sosialisasi puisi itu supaya sebanyak mungkin orang kenal puisi? Terus saya bilang sama dia, saya ngomong benar-benar, itu kan kasusnya seperti Tuhan dan surga. Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tidak seindah kalau dia tujuannya Tuhan. Sebab kalau dia cari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga, dan surganya lebih indah karena softwarenya dia juga lebih suci, karena dia mencari Allah. Tauhid itu menyatukan diri dengan Allah, kok bukan menyatukan diri dengan surga. Saya tidak anti surga. Surga itu mesti tepat. Ning kuwi efek saja, akibat dan pelengkap penderita dari penyatuan kita dengan Allah. Begitu juga sosialisasi puisi. Kalau kita baca puisi di sini, nomor 1 kita dapat laba, orang banyak jadi semakin dekat dengan puisi. Nomor 2, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyanyikan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong. Menulis puisi tidak bisa bohong. Ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek cen do re mi ya do re mi. Orang iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong. Bahkan aktivisme agama itu juga penuh kebohongan. Gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, misalnya kue nganggo motor, motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya, saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi neng Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil tuh kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Lah niki mayoritasnya apa? Motor ini kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka makanannya diasumsikan kebanyakan, ulang sini. Sini sama Pak Iman sini. Oke, nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Maka mayoritasnya asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Menurut aku ini, karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu
halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Bener apa ora iki? Wes piye carane bantah nek pancen ngono Jadi ngerti ya. Jadi teman sekalian, oke. Sekarang gini, Mas Iman, tolong perkenalkan teman-teman ini. Sekarang ini akan ada pembacaan puisi supaya Anda tahu bahwa kalau puisi itu benar-benar murni, nggak mungkin bohong. Kesenian tuh nggak bisa bohong. Kecuali dibohong-bohongkan. Misalnya ngomong cinta, cinta, cinta. Bijane memang mergo urung sarapan itu. Berarti ilatir atau piye. Oke. Jadi ini ceritanya gini. Ini teman-teman PSK yang sudah beberapa kali tampil di sini, yang punya majalah Sabana yang Anda bisa beli di mana ya, nggone Ma'ruf Dodol ya. Nah, terus ini ada teman-teman yang nggak ada hubungannya sama PSK, anak-anak muda yang tertarik umbui piye to kewan koyo ngopo gitu kan. Oh, tertarik terus mereka. Mbak Ririn ini mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini punya inisiatif, yuk kita bacakan puisi-puisinya Umbu dan kita nyanyikan, kan gitu. Dan itu mereka belum pernah ketemu Umbu. Ojo menekok cah-cah kuwi ketemu Umbu. Wong anake Umbu iki lho, 20 tahun ketemu meng 2 dina. Iya toh, iki anaknya Umbu. Kuwi salaman toh. Kuwi, kuwi mesti bingung kuwi. Dadi nek kuwi ora suci, ora iso memahami kuwi. Nek kuwi ngomong etika ngono wis gak iso kuwi, kalah kuwi wis pasca etika, pasca ngono-ngono kuwi. Nah, oke. Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini, terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk urut-urutan ya. Oke, bismillah. Nyun sewu Mas Iman, tolong dikasih pengantar. Menyambung apa yang disampaikan Cak Nun. Acara malam ini adalah sambungan dari tanggal 15 kemarin, yaitu majalah Sabana ada punya hajat memperingati, semacam memperingati 47 tahun dulu peristiwa berdirinya komunitas kecil di Malioboro, di mana salah satunya adalah Cak Nun. Di sana yang pakai topi hitam putih, Mas Sudirman Eka Ardana, itu orang Riau yang terlanjur menjadi orang Jogja, kampung tanah kelahirannya ditinggalkan. Kemudian sebelahnya penyair kita Mustafa Hasim, itu juga lulusan Malioboro pada waktu itu. Kemudian di sebelah saya yang suka pakai topi ini Mas Slamet Riyadi Sabrawi, beliau sekarang menjadi sekretaris LP3J Yogyakarta, sekretarisnya Bang Asadi Siregar yang dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Hewan, sampai sekarang masih bersastra. Jelas di sini hadir Cak Nun yang ikut bergabung di Malioboro sejak beliau masih di kelas 2 SMA MUHI. Saya mengenal beliau sejak masih pakai celana pendek. Jadi itulah peristiwa 47 tahun yang lalu. Di sana ada seorang yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, tetapi Cak Nun belum menyebutkannya. Ada, kami menganggap saudara tua yang dulu mengasuh kami, menjadi guru kami, menjadi orang tua kami, menjadi penunjuk jalan kami. Beliau bernama Umbu Landu Paranggi. Sejak tahun 75-77 beliau hijrah ke Bali sampai hari ini. Umbu Landu Paranggi bagi saya pribadi adalah seperti petani
Dia menanam terus, menumbuhkan biji benih tanpa mengenal lelah sampai hari ini. Di Bali Pos dulu, kalau di Jogja, di pelopor Jogja, bapaknya Mbak Ririn itu namanya Ragil Suwarno Pragolapati, salah satu pendiri dari komunitas kecil di Malioboro itu, mencatat ada 1.500 orang yang pernah singgah di komunitas kecil itu. Jadi itulah latar belakangnya. Dan pada tahun 2013 kemarin, kami orang-orang tua ini yang merasa masih agak sok jago demikian, mencoba memindahkan Malioboro, komunitas Malioboro itu ke Kadipiro. Makanya kalau teman-teman membaca majalah Sabana, ada sebuah rubrik yang tempatnya di belakang sendiri, yang kita percayakan pengisiannya pada Cak Nun adalah Malioboro Kadipiro. Itu sejarahnya. Jadi kalau tadi Cak Nun mengangkat sedikit perkara Nusantara, kami sedang menyampaikan lacakan sejarah sastra di Yogyakarta yang dimulai dari peristiwa tahun 1967, 68, 69 sampai kira-kira akhir dasawarsa 70-an. Di sana, di majalah Sabana edisi 6 jelas sekali disebutkan berguru kepada Umbu Landu Pranggi. Hari ini majalah Sabana mengundang putra bungsu Umbu Landu Pranggi, ini Mas Umbu Wulang. Maaf, kata ketiganya agak sulit. Apa? Tanah Amah. Umbu Wulang Tanah Amah. Beliau putra bungsu Umbu Landu Pranggi yang sebetulnya 10 tahun beliau tinggal di Yogyakarta, kuliah di STPMD APMD Yogyakarta, dan pernah ikut Mahia, dan pernah konon ini kurang ajarnya, saya Cak Nun, Mas Slamet, Mustafa itu belum pernah bekerja seperti beliau. Dia pernah menjadi kondektur bis kota di Yogyakarta. Dia pernah jadi kenek mobil Mitsubishi itu Jogja Prambanan sambil kuliah. Edan kan itu. Anaknya sastrawan besar di Jogja, tidak pernah kami mengenalnya. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya kejar senantiasa lolos. Sekarang hadir, kita bisa bercerita panjang mengenai bagaimana Umbu Landu Pranggi. Ada juga kita mengundang putra angkat beliau, Putu Mira Novianti, yang oleh Mas Umbu Landu Pranggi diubah namanya menjadi Mira MM Astra atau apa namanya gitu. Ya. Jadi wis sembuh lah. Beliau tinggal di Bali. Kemarin sudah hadir di pendapa ini. Sekarang, nah sedikit ada bocoran. Sedikit aja bocoran bahwa beliau ditugaskan oleh sang bapak angkat untuk membacakan surat kepada teman-teman di Jogja ini, khususnya kepada orang-orang tua yang dulu pernah bergalang gulung bersama beliau di malam ini. Itulah Mira, Mbak Mira, di sebelahnya Mas Mustafa W. Hasim, teman-teman sudah mengenalnya. Kemudian Mas
Sudirman Eka Ardana yang pekerjaannya sehari-hari sekarang menjadi dosen staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah kalau nggak keliru ya Mas. Dakwah ya bener ya. Iku lho kok iso-isone gitu loh. Iso-isone dosen yang Fakultas Dakwah. Insaf. Dan jangan lupa guru besar di Fakultas Dakwah yang dulu juga menjadi dekan Fakultas Dakwah, Profesor Dr. Faisal Ismail, itu adalah juga lulusan Malioboro yang pernah menjadi Sekjen Departemen Agama dan kemudian menjadi duta besar di Kuwait. Faisal Ismail. Yang sebelah-sebelahnya itu teman-teman yang nanti akan memberikan pergelaran baca puisi, kemudian tari puisi dan musik puisi yang semuanya khusus mengangkat karya-karya Umbulandu Peranggi. Jadi saya pikir itu pengantar saya. Umbulandu Peranggi adalah salah satu sosok tonggak sejarah sastra Indonesia minimal di Yogyakarta. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Cak Nun, kita merunut kembali. Jangan sampai kita tidak tahu asal usul sangkan paraning dumadi, dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Saya pikir malam ini dalam acara Mojopat Syafaat ini Sabana bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan perbendaharaan yang kepada hadirin sekalian. Begitu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Monggo nanti dinikmati apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan ahsan takwim atau fitri yang berarti suci dan bersih. Namun demikian, manusia akan dapat terpeleset menjadi asfala safilin, seburuk-buruknya makhluk, jika ia ingkar kepadanya. Dari titik fitrah ke ajal nanti terbentang dinamika penyelamatan agar manusia dapat kembali kepadanya. Ilaihi rajiun. Orang Jawa bilang kembali ke sangkan paraning dumadi. Mengapa manusia dapat menjadi asfala safilin? Jawabannya sederhana, yaitu jika manusia tidak lagi menghamba kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah tegas dan jelas berfirman bahwa Aku ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Dan untuk itu, aku turunkan dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam dalam konteks ini yang arti harifahnya adalah penyerahan diri agar manusia dapat kembali kepadaku. Maka, aku perintahkan ia hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan kata lain, ibadah dalam arti harifahnya adalah penghambaan diri. Ibadah dapat berbentuk khusus atau mahdhah dan berbentuk ibadah umum. Ibadah mahdhah hanyalah metode dan bukan tujuan. Ibarat orang mau naik pohon, maka ibadah mahdhah hanya tangga untuk menuju ke sana. Sialnya, manusia banyak yang mempersoalkan dan mempertentangkan soal tangga itu, mati-matian dan lupa naik ke atas pohon.
Karena Tuhan sudah merasa menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, serta sudah menurunkan metodenya, maka Allah berani memberi tugas kepada manusia agar bertindak sebagai khalifah. Meski pada awal penciptaan disertai protes berat para malaikat kepada Allah. Kembali kepada tugas utama manusia untuk beribadah. Dalam Islam jelas diajarkan bahwa inti utama ibadah adalah penghambaan diri hanya kepada Allah. Silakan manusia melakukan apa saja, jihad dan istihad. Hanya saja yang harus diingat adalah bahwa rumusnya harus pasti, bahwa segala perbuatan itu harus menghamba kepadanya dan tentu harus dikembalikan kepadanya. Ini adalah penyerahan total yang tidak dapat ditawar lagi. Mengapa manusia akhirnya banyak yang menjadi asfalas safilin? Bahkan lebih jelek dari binatang? Jawabannya pasti karena dalam beribadah manusia banyak yang menjalaninya secara keliru, yakni tidak lagi menghamba kepada Allah, namun justru menghamba kepada agama itu sendiri. Menghamba kepada syariat, bahkan menghamba kepada harta, manusia, dan kekuasaan. Padahal firman Allah sudah jelas, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Manusia yang tidak menghamba kepada Allah dapat dipastikan ia juga tidak akan dapat kembali kepadanya. Karena memang ia sudah tidak menunggal lagi sejak awal. Manusia yang tidak menghamba kepada Allah adalah orang yang banyak dibebani ego pribadi dan belum sampai kepada kesadaran diri yang sejati. Dalam Islam ada istilah wa fi siri anna, dalam sir ada aku sejati. Jika aku sejati ini pecah menjadi ego-ego pribadi, maka manusia sudah dikuasai setan. Ia hanya mencari kenikmatan untuk ego pribadi itu dan lupa memberi makan kepada aku sejati. Padahal memberi makan kepada aku sejati akan jauh lebih nikmat dari kekayaan duniawi. Orang yang belum pernah mencapai tataran ini pasti tidak percaya bahwa makan yang sejati ini akan memberikan kenikmatan dan ketentraman yang luar biasa yang tidak pernah habis-habisnya. Dalam Islam tidak dilarang mencari kekayaan duniawi sejauh itu dapat ditransformasikan menjadi cahaya. Kekayaan duniawi adalah benda badak wadak yang kasar sehingga tidak dapat dibawa mati. Agar benda duniawi dapat dibawa mati, maka harus dilembutkan bahkan diubah menjadi cahaya. Karenanya, banyak orang yang masih menyaksikan apakah hadis Nabi yang mengatakan, carilah dunia seakan kamu akan hidup selamanya, dan beribadalah seakan kamu akan mati besok pagi. Banyak dilakukan orang, apakah benar ini kata Nabi? Menghamba kepada Allah wujudnya adalah melayani ciptaannya. Jika manusia hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melayani ciptaannya, maka ia tidak akan kembali kepadanya, apalagi menikmati surganya. Manusia hanya dapat dikelompokkan sebagai penghuni neraka dan penghuni surga. Jika manusia hanya melayani dirinya sendiri, apalagi dengan cara curang dan korup, maka pasti ia masuk dalam golongan penghuni neraka. Karena Allah saja Maha Rahman dan Rahim, mestinya manusia juga demikian. Hanya karena hijab atau tabir, manusia menjadi tertutupi hingga tidak mengenal Allah yang sejati. Kendati secara formal ia beragama, manusia bisa saja beragama formal dengan husuk yang ditandai misalnya oleh pakaian atau dahinya yang hitam legam.
Namun ia barangkali tetap ateis karena tidak percaya sifat-sifatnya, janji-janjinya, keagungannya, dan lain sebagainya, hingga ia terposok kepada formalisme sempit. Ia bisa saja menjadi sekuler karena tidak mendayagunakan pengetahuan dan praktek keberagamannya untuk melayani ciptaannya. Artinya, ia hanya puas setelah merasa menyembah Allah dan merasa beragama, meski agamanya tidak berdampak terhadap kehidupan di sekitarnya. Artinya, ia hanya mementingkan input bukan output dalam beragama. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah dari cahaya yang terpuji, dan Allah itu sendiri adalah cahaya di atas cahaya. Nur ala Nur, Quran Surat 24 ayat 35. Dan dalam bahasa Arab ada istilah Al-Hakikah Al-Muhammadiyah atau Nur Muhammad yang lebih dahulu ada sebelum Nabi Adam diciptakan Allah. Selain diciptakan dari sumber yang sama, cahaya Nur Muhammad, manusia juga diberi oleh Allah kelengkapan dan perangkat sebagai menjaga dirinya. Dalam istilah Jawa, ada sebutan sedulur papat kelima pancer. Sejak lahir manusia sudah dijaga oleh kakang kawah, adik ari-ari, serta ada Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Malaikat yang diciptakan Allah merupakan alat kelengkapan atau manajemen Allah atas kehidupan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya sehingga mereka hanya tunduk kepada Allah, serta tidak memiliki akal dan nafsu seperti manusia. Selanjutnya dalam perjalanan hidupnya, penjagaan itu terus diberikan Allah kepada manusia. Lewat manajemen Allah itulah menjadi jelas bahwa sejak dilahirkan dalam keadaan fitri sampai ajal, maka akan terbentang proses revolusioner dan evolusioner manusia untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifah. Untuk itu manusia harus Islam, yakni menyerahkan secara total hidupnya hanya untuk menghambanya, dan iman yang berarti percaya. Jika orang beriman maka ia akan amanah dan mukmin. Dengan kata lain, para pemimpin yang membuat kerusakan di muka bumi ini bukan orang yang beriman. Ia bisa saja menjual negara kepada orang yang asing dengan berbagai bentuknya, baik yang halus atau yang kasar, serta melukai rakyatnya sendiri. Padahal orang yang tidak beriman tidak akan diseru oleh Allah. Bacalah dalam Quran, maka akan terbaca bahwa Allah banyak memanggil dan menyeru kepada orang-orang beriman. Maka jelaslah bahwa jika negara masih terus dikelola dengan cara yang korup, maka mereka akan termasuk orang yang tidak beriman sekaligus kafir. Kata kafir bukan hanya untuk sebutan bagi orang yang tidak percaya Tuhan, namun juga bagi mereka yang beragama, namun menutup diri terhadap nikmat Allah dan nasihat orang lain. Bagaimana tidak kufur nikmat jika dianugerahi negara yang kaya raya namun disia-siakan? Bagaimana mau menerima nasihat orang lain jika para pemimpin tidak pernah mendengarnya? Kecerdasan manusia untuk merohanikan apa yang ada pada dirinya, maka akan lebih mudah mendekat dan masuk ke dalam cahaya Allah. Itulah cahaya di atas cahaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.